Bab 981. Mengejutkan. Mengerikan sekali. Saat itu, Tina Morgan sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia merasa berada di depan Chen Yuan, seperti seorang gadis kecil tanpa pakaian, dia terlihat jelas hanya dengan sekali pandang. Tidak ada privasi sama sekali. Tapi itu juga bagus, dia selalu sangat malu dengan usianya. Sekarang Chen Yuan telah melihatnya sejak lama, sebuah batu besar jatuh di hatinya. Aku sudah mengaturnya. Masukkan sidik jarimu sekarang, lakukan pemindaian pengenalan wajah, dan kamu bisa mendapatkan akses ke kecerdasan buatan. Kata Chen Yuan dengan tenang. Ada sedikit nada santai dalam nada datar itu. Seolah-olah dia sama sekali tidak mempedulikan masalah ini. Dengan status Darknet saat ini, hak-hak orang yang bertanggung jawab tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Bos, apakah Anda benar-benar memikirkannya? Sifat manusia adalah hal yang paling rentan. Aku bahkan tidak tahu apa yang kupikirkan dalam hatiku. Mengenai Skull and Bones, sebenarnya sulit bagiku untuk melepaskannya, karena aku salah satu pendiri Skull and Bones. Tina Morgan menundukkan kepalanya. Lalu kenapa? Tidak masalah siapa kau, di mataku, kau adalah asistenku Ana sekarang. Chen Yuan menepuk bahunya. Petik 2. Tidak peduli sama sekali. Bahkan jika posisi kedua pihak bermusuhan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau terikat oleh sistem menjilat anjing. Dan ada 800 poin hadiah. Tidak peduli siapa kau, aku tidak bisa mengubah tekad saudaraku untuk menyerangmu balik. Petik 2. Melihat tatapan Chen Yuan, Tina dapat dengan jelas merasakan bahwa apa yang dikatakannya adalah benar dan berasal dari lubuk hatinya. Hubungan bermusuhan apa? Perbedaan posisi apa? Di depan pria ini, hanya ada awan yang melayang. Selalu ada hubungan bermusuhan antara Skull and Bones dan Chen Yuan. Dia mengirim orang untuk membunuh Chen Yuan beberapa kali. Baik dalam bisnis maupun kekuatan kedua belah pihak sudah berada pada level yang sama. Dan Tina adalah salah satu pendiri Skull and Bones. Bahkan jika dia mengagumi kekuatan Chen Yuan, dia tidak akan pernah dengan mudah meninggalkan cita-citanya. 200 tahun yang lalu. Tujuan awal dari Skull and Bones adalah untuk membantu kaum miskin menjadi kaya. Membuat kehidupan setiap warga negara lebih bahagia. Mengurangi penyakit dan kemiskinan. Sekelompok orang kaya berkumpul untuk saling membantu dan membimbing lebih banyak orang miskin menuju kemakmuran bersama. Justru di bawah konsep inilah Amerika Serikat secara bertahap menjadi lebih kuat. Gagasan Skull and Bones awalnya sangat inklusif. Ia dapat mengakomodasi semua ras di dunia, semua bahasa, kebebasan dan demokrasi, serta harmoni yang besar di dunia. Saya berharap semua orang kaya, talenta terbaik, dan manajer puncak di dunia dapat bergabung dengan Skull and Bones untuk memerintah tanah air yang indah ini bersama-sama. Membuat perkembangan peradaban manusia melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi seringkali cita-citanya bagus, prosesnya sulit, dan hasilnya mustahil. Perkembangan Skull and Bones telah menghadapi banyak rintangan. Masih banyak negara di dunia yang sama sekali tidak mematuhi pengaturan mereka. Dalam banyak kasus, bahkan penggunaan kekerasan diperlukan untuk menyelesaikannya. Setelah banyak kelompok keuangan bergabung dengan Skull and Bones, mereka juga mulai menjadikan uang sebagai tujuan utama mereka, tanpa mempertimbangkan hidup dan mati orang miskin sama sekali. Konsep pengembangan awal Skull and Bones secara bertahap telah menyimpang. Terutama pembicara pertama, Edward. Secara bertahap menjadi otoriter dan mendominasi, hanya dirinya sendiri. Sikap merasa berhaknya sangat membingungkan. Penelitian tentang serum prajurit super sudah gagal. Serum itu sama sekali tidak dapat memperpanjang hidup, malah akan mempercepat kematian. Siapa sangka Edward diam-diam mendukung proyek ini. Sekarang semuanya tampak jelas. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia benar-benar ingin bumi tumbuh? Ding! Pemindaian pengenalan wajah. Pemindaian selesai. Entry sidik jari. Entry selesai. Aktifkan otoritas manajemen sekunder, silakan masukkan nama manajer. Tina. Entry selesai. Selamat, Tuan Tina, atas pengangkatan Anda sebagai Tuan kedua Little One. Tuan No Chen Yuan, memiliki otoritas manajemen tertinggi, dan dapat mencabut dan mengambil kembali otoritas manajemen tingkat kedua. Ketika perintah Tuan No bertentangan dengan perintah Tuan No, Wang Chai akan memprioritaskan untuk mematuhi perintah Tuan No. Baiklah, mulai sekarang, kamulah yang bertanggung jawab atas Dark Web. Karena Dark Web baru saja direvisi, mungkin masih banyak ruang untuk perbaikan. Lagi pula, agar transparan, pasti berbeda dari sebelumnya. Menurutmu, bagian mana yang perlu diperbaiki? Semuanya akan sesuai dengan idemu. Chen Yuan melambaikan tangannya. Dia langsung menjadi pemilik toko yang tidak perlu campur tangan. Bos,
Saya punya beberapa komentar, saya ingin menyampaikannya. Mengenai model pengembangan dark web saat ini, Tina langsung melihat beberapa celah. Sebagai salah satu juru bicara tertinggi Skull and Bones, hanya sedikit orang di dunia yang memahami manajemen lebih baik darinya. Jika dia yang bertanggung jawab atas dark web, model keuntungan dark web dapat meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Terutama atribut keuangannya, dark web dapat sepenuhnya menggantikan dolar AS dan menjadi mata uang virtual nomor satu di dunia yang diakui dunia. Melalui sifat leverage keuangan, mata uang gelap digunakan untuk menyapu dunia, dan likuiditas 10 triliun dolar di darknet dapat sepenuhnya dihabiskan olehnya dengan efek 100 triliun dolar. Kekayaan seperti itu cukup untuk membeli sebuah kerajaan. Uang di tangan orang yang berbeda dapat memiliki efek yang sangat berbeda. Beberapa orang menggunakan 10 yuan sebagai 1 yuan. Beberapa orang menggunakan 1 yuan sebagai 100 yuan. Siapapun yang bermain di bank tahu bagaimana uang digunakan kembali dalam proses peredaran. Tina adalah ahli mutlak dalam hal ini. Ding ding ding. Di sini Tina sedang mencoba menjelaskan rencana untuk meningkatkan dark web. Ponsel Chen Yuan tiba-tiba berdering. Sebuah panggilan telepon aneh terdengar. Halo, siapa ini? Hai, halo. Halo, saya di sini untuk mengantarkan paket. Anda memiliki paket yang telah dikirim ke komunitas Lonteng Yanjing. Apakah Anda di rumah? Saya tidak di rumah, Anda bisa meninggalkan paketnya di stasiun Duntian. Oke. Datang dan ambil saat Anda punya waktu. Kurir itu menutup telepon. Selama waktu ini, meskipun Chen Yuan sering membeli barang secara online, hanya ada satu paket yang alamatnya tertulis di komunitas Lonteng. Serum prajurit super telah dikirim. Saya membeli 3 sekaligus, dan saya akan mempelajarinya dengan saksama nanti, dan ngomong-ngomong, saya akan meminta seseorang untuk mendirikan lembaga penelitian di Yanjing. Mengapa mengirim paket ke Yanjing? Karena Chen Yuan akan segera berangkat ke Yanjing. Tidak mungkin baginya untuk langsung mengisi alamat pengiriman di rumah Chen. Jika Skull and Bones melihatnya, mengapa mereka tidak menambahkan sesuatu padanya? Kebetulan Chen Yuan sedang berada di Yanjing, dan ada beberapa villa di sana. Iya. Hanya mengisi alamat sebuah villa di Yanjing secara acak. Waktu berlalu begitu cepat. Baru 2 hari berlalu. Setelah 2 hari berlarut-larut, media berita dari seluruh dunia tampaknya akhirnya pulih. Banyak sekali netizen yang membicarakannya. Aneh sekali, mengapa pada saat yang sama, semua grup Internet of Things utama di dunia mengalami kerugian besar, dan hanya aplikasi CAP dan aplikasi Temple of War di bawah grup Yanzong yang tetap utuh. Di balik penjarahan gila-gilaan di dark web, apa peran Chen Yuan? Peran seperti apa? Saya mengerti. Chen Yuan dan dark web sudah lama berkolusi. Apakah mereka berada di grup yang sama? Astaga, sistem pintar ponsel Pangu adalah yang paling cerdas di dunia, dan kecerdasan buatan dark web juga yang paling kuat di dunia. Bukankah itu sudah cukup jelas? Bab 982. Tepat ketika netizen di seluruh dunia membicarakannya, dark web tiba-tiba mengeluarkan pengumuman. Isi pengumuman tersebut menunjukkan bahwa mulai sekarang, orang yang bertanggung jawab atas dark web akan diambil alih oleh Nona Tina Morgan. Berita ini langsung mengejutkan banyak orang Amerika. Bahkan, seluruh dunia pun terkejut. Apa yang terjadi? Orang yang bertanggung jawab atas dark web adalah Tina Morgan. Apakah dia anggota keluarga Morgan? Apakah ada dewa besar yang mempopulerkan sains? Siapakah wanita muda ini? Tina Morgan, cucu dari ketua Morgan Konsortium saat ini, pewaris Morgan Bank, berusia 20 tahun ini, belajar di Akademi Ilmu Pengetahuan Universitas Harvard, mahir dalam 7 bahasa, dan memiliki gelar doktor ganda di bidang fisika dan kimia. Dia belajar di sekolah-sekolah aristokrat sejak kecil. Mendapatkan bimbingan belajar, melompati 7 tingkat berturut-turut, seorang ahli akademis jenius, kebijaksanaan dan kecantikan berdampingan, simbol kekayaan dan kemuliaan, dan termasuk di antara 10 dewi konsorsium teratas di dunia. Dasar pemalas, bukankah gelar ini terlalu berlebihan? Tidak apa-apa bagi generasi kedua yang kaya. Yang paling menakutkan adalah generasi kedua yang kaya itu bekerja lebih keras daripada kamu. Bagaimana perbandingannya? Keluarga Morgan sudah kaya selama lebih dari selusin generasi, dan Nona Tina jelas merupakan putri bangsawan sejati. Dewi, mulai hari ini, kau adalah dewi utamaku. Nona Tina sangat cantik dan kaya, wanita kaya, aku tidak ingin bekerja keras. Aku tidak peduli seberapa baik Nona Tina. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuan Yan berkolusi dengan dark web? Otakmu penuh dengan omong kosong, kan? Konsorsium Morgan berasal dari Amerika Serikat, salah satu pilar ekonomi, apa hubungannya dengan tembakau? Aku curiga kali ini internet dunia telah terpukul keras,
apakah ini pertunjukan bagus yang disutradarai dan diperankan oleh orang Amerika? Artinya, teknologi jaringan di Amerika Serikat selalu menjadi yang paling maju di dunia, dan penelitian serta pengembangan teknologi cerdas selalu berada di garis depan dunia. Saya bertanya mengapa tiba-tiba dilampaui oleh yang lain. Ternyata itu adalah perang saudara, dan saya masih ingin menikahi kesialan Tuan Tembakau. Untuk sesaat, netizen marah. Rasanya seperti dipermainkan dengan tepuk tangan. Menilai dari sejarah perkembangan Dark Web, pendahulu Dark Web, organisasi bawah tanah ini memang telah aktif di Amerika Serikat. Jika Dark Web benar-benar dikendalikan oleh orang Amerika, maka perilaku ini agak menjijikkan. Bahkan orang Amerika sendiri pun tidak bisa menerimanya. Akibatnya, banyak netizen berteriak kepada konsorsium Morgan, meminta mereka untuk segera memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Konsorsium Morgan pun merespons. Sebuah laporan resmi, yang muncul di New York Times, menyatakan, mulai sekarang, Morgan Bank akan bekerja sama secara mendalam dengan Dark Web, memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan, dan mengelola keamanan rekening bank berdasarkan prinsip kerjasama yang setara. Morgan Bank akan mengakui nilai tukar mata uang gelap. Pengguna dapat menukar mata uang gelap menjadi dolar AS melalui Morgan Bank, dan juga dapat mengkonversi dolar AS menjadi mata uang gelap. Begitu pernyataan ini keluar, netizen di seluruh dunia langsung gempar. Apalagi yang bisa dikatakan? Apa yang kalian sebut sebelumnya, yang ingin menindak Dark Web adalah konsorsium Amerika kalian. Sekarang berbalik dan bekerja sama dengan Dark Web. Kalian terlalu cepat berubah pikiran, kan? Keteguhan hati kalian tak tertandingi. Apa yang terjadi di seberang lautan menarik perhatian seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia mulai waspada. Apakah tindakan Amerika Serikat akhir-akhir ini terlalu sering? Serum prajurit super lagi. Kecerdasan buatan di Dark Web lagi. Kekuatan yang mereka miliki terlalu besar. Ini bukan hal yang baik untuk dunia. Mungkin sudah saatnya diadakan gelombang konferensi tentang keamanan AI. Dunia sedang dalam kekacauan. Chen Yuan tidak peduli. Peristiwa besar semacam ini yang menyangkut dunia harus diserahkan kepada mereka yang mampu mengkhawatirkannya. Dia seperti ikan asin dengan kecap, bermain game setiap hari, makan, menggoda perempuan, dan meningkatkan popularitasnya. Itu sudah cukup. Ini adalah rutinitas harian Tuan Yan, kakek. Kakakmu baru saja meneleponku dan bertanya mengapa kamu tidak masuk sekolah selama lebih dari sebulan. Kantor urusan akademik sekolah sudah menelepon rumahmu. Chu Yumo menemukan Lin Ziluo dan bertanya dengan wajah serius. Kakek, aku tidak ingin masuk sekolah lagi, aku ingin bermain dengan kakak Chen Yuan. Lin Ziluo menundukkan kepala dan berkata dengan hati-hati. Mengapa kamu tidak mau bersekolah? Universitas Modu adalah universitas peringkat atas di negara ini. Saya tidak tahu berapa banyak siswa yang ingin bersekolah tetapi tidak memiliki kesempatan ini. Mengapa kamu tidak menghargai kesempatan yang telah diraih dengan susah payah ini? Chu Yumo melipat tangannya dan mulai mengajar. Sepupu, boleh kutanya, apa tujuan bersekolah? Lin Ziluo mulai bertanya balik. Tentu saja untuk mendapatkan ijazah akademis yang bagus. Tapi apa gunanya pendidikan? Lin Ziluo terus bertanya. Pendidikan tentu saja bermanfaat. Baik untuk mencari pekerjaan di masa depan atau mengikuti ujian pegawai negeri, kita membutuhkan pendidikan. Tapi aku tidak perlu mencari pekerjaan. Aku wakil presiden grup Duntian, dan aku mengelola lebih dari 10.000 karyawan. Bisakah aku menjadi wakil presiden setelah lulus kuliah? Ini. Chu Yumo terkejut. Sepertinya dia sedikit kehabisan kata-kata. Sepupu, boleh kulihat perubahan di kartu bankku. Lin Ziluo mengeluarkan ponselnya dan memasukkan kata sandi kartu banknya. Chu Yumo melihat lebih dekat dan melihat bahwa kartu bank si iblis kecil itu memiliki perubahan 11 digit. Sungguh keterlaluan. Batuk-batuk. Lolo, kau harus tahu bahwa tujuan bersekolah tidak selalu untuk menghasilkan uang. Membaca dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan diri, serta meningkatkan pengetahuan. Tapi selain kakak Chen Yuan, bisakah aku juga meningkatkan pengetahuanku? Bisakah aku belajar banyak? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan guru di kelas. Ini. Chu Yumo tanpa alasan merasa bahwa apa yang dikatakan gadis kecil ini masuk akal, dan dia terdiam. Namun, yang lain seusiamu semuanya kuliah. Jika kau tidak belajar, kau akan ditertawakan di masa depan. Orang yang benar-benar kuat, mengapa dia harus peduli dengan pendapat orang lain? Pengetahuan guru sekolah belum tentu lebih tinggi dariku. Lin Ziluo berkata dengan sombong. Chu Yumo benar-benar tidak tahan lagi, obrolan itu tidak bisa dilanjutkan. Saat ini, Zhao Yuqi berjalan ke arah mereka berdua. Presiden Chu, Luo, kalian semua sudah di sini, tepat sekali,
mari kita ke ruang konferensi untuk rapat. Presiden Yue dan Ruoyu ingin membahas sesuatu bersama. Baiklah kalau begitu. Lin Ziluo dan Chu Yumo mengangguk. Kemudian mereka bertiga pergi ke ruang konferensi bersama. Ada ruang rapat pribadi di rumah besar itu, yang dapat menampung ratusan orang untuk rapat. Ketika mereka bertiga masuk, mereka mendapati bahwa semua orang tampaknya ada di sana. Xiao Ruoyu, Yue Lingxuang, Qian Mengmeng, Su Lele, Gao Xuanyin, Wang Mengmeng, Zhou Ruoxi, Yao Qingtan dan lainnya semuanya telah tiba. Presiden Chu, Tuan Zhao, Luo, Anda semua ada di sini. Kalau begitu, karena semua sudah berkumpul, mari kita lakukan analisis sederhana berdasarkan situasi internasional beberapa hari terakhir. Bab 983. Saya yakin semua orang tahu bahwa peristiwa besar yang mengguncang dunia telah terjadi di dunia peretas akhir-akhir ini. Kecerdasan buatan lahir di Dark Web, dan bahkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan peretas top di dunia, dan menyapu mereka dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Semua pakar jaringan top di dunia tidak berdaya, dan semua tim teknis yang hebat hanya bisa menghela napas. Banyak negara telah diserang oleh jaringan listrik, dan semuanya telah jatuh ke dalam kegelapan. Kekuatan mengerikan Dark Web bahkan telah meningkat hingga mampu menantang hegemon dunia. Saya tidak akan memperkenalkannya satu persatu. Qian Mengmeng mengeluarkan setumpuk materi dan membagikannya kepada semua orang. Dia juga bagian dari komunitas peretas. Tentu saja, dia lebih tahu tentang hal-hal di dunia peretas daripada yang lain. Pada dokumen ini, ada seorang ahli terkemuka di komunitas peretas di Tiongkok, yang telah membuat penilaian profesional tentang tingkat kecerdasan buatan di Dark Web. Hampir mencapai tingkat ke-8, yang sangat dekat dengan tingkat IQ manusia. Setelah penjelasan Qian Mengmeng, semua orang duduk tegak. Suasananya sedikit serius. Untuk sesaat, semua orang mengerutkan kening. Mereka sekarang adalah pengusaha hebat di semua bidang kehidupan. Mereka semua memikul banyak tanggung jawab sosial. Dan Chen Yuan memiliki banyak perusahaan internet di bawah naungannya. Munculnya kecerdasan buatan sangat fatal bagi perkembangan dan dampak internet. Ini dapat memicu perubahan besar dalam era internet global. Era baru akan datang, dan internet mungkin menjadi perusahaan tradisional, yang akan segera terpukul keras. Pada saat ini, kita harus mengikuti perkembangan zaman, jika tidak, kita akan tersingkir cepat atau lambat. Sebagai pengusaha yang berkualitas, kita harus memiliki kepekaan komersial tertentu. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Baru hari ini, ada berita besar lain di Dark Web. Tina Morgan, Nona Morgan, secara resmi mengambil alih Dark Web dan menjadi orang yang bertanggung jawab atas Dark Web. Bagaimana posisi konsorsium Morgan di Amerika Serikat? Kurasa tidak banyak yang bisa dikatakan. Amerika Serikat memiliki kecerdasan buatan dan serum prajurit super. Ini tidak optimis tentang situasi pengembangan bisnis kita di masa depan. Xiao Ruoyu juga mengungkapkan pandangannya. Memang benar. Situasi internasional berubah dengan cepat. Kita berbisnis. Mungkin bukan giliran kita untuk mengkhawatirkan urusan nasional, tetapi munculnya kecerdasan buatan pasti akan memicu perubahan zaman. Kita harus bersiap sejak dini. Zhao Yuqi juga mengangguk. Hah. Nona Tina, menurutmu dia terlihat familiar. Lin Ziluo menatap foto Tina Morgan, melihatnya dengan saksama beberapa kali, dan tiba-tiba berkata. Agak familiar. Mungkin orang Eropa dan Amerika terlihat mirip, berambut pirang dan bermata biru, dan sangat seksi. Tidak, hanya saja dia terlihat familiar. Kurasa dia sedikit mirip dengan asisten wanita asing di samping kakak Chen Yuan. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Terutama karena mereka tidak berani memikirkannya. Siapa Tina Morgan? Apakah dia gadis manis dari surga, sarjana jenius, dari keluarga kaya raya, putri bangsawan, dan pewaris chaebol super? 10 generasi leluhur kaya. Bagaimana mungkin Dewi Dunia seperti itu, sosok yang sangat mulia, menjadi asisten orang lain? Lelucon internasional apa yang kau buat? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Lolo, kalau kau bilang begini, aku rasa Ana dan Tina memang agak mirip, tapi Nona Tina ceria dan menawan, berseri-seri, dan penuh kemewahan. Meskipun Ana seksi dan menarik, temperamen dan penampilannya memang sangat berbeda. Seharusnya bukan orang yang sama. Chu Yumo menegaskan. Gadis-gadis lain juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Memang benar perbedaannya terlalu besar. Dia masih pemimpin Darknet. Jika pemimpin Darknet hanyalah asisten kecil di samping kakak Chen Yuan, lalu apa identitas kakak Chen Yuan? Zhao Yuqi mengatakan ini dengan santai. Dia tidak bermaksud begitu. Tiba-tiba, sebuah dugaan mengerikan muncul di benak semua orang. Tidak mungkin. Seharusnya tidak mungkin. Benarkah?
Tina adalah Ana. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, Yao Qingtan, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas. Kakak Qingtan, maksudmu? Ada banyak cara untuk mengubah penampilan dan temperamen di dunia ini. Belum lagi teknik penyamaran yang lebih canggih, bahkan beberapa penata rias papan atas di industri hiburan pun dapat mencapai efek seperti itu. Selama di negeri Kimchi, Tina Morgan pernah mengirim orang untuk mengepung kakak Chen Yuan, tetapi setelah itu, mereka bertarung. Entah kenapa, dia mengikuti kakak Chen Yuan, dan sikapnya sangat hormat. Seharusnya metode kakak Chen Yuan telah berhasil dihalangi. Kata Yao Qingtan jujur. Tapi dia tidak menyadari betapa mengerikan guncangan psikologis yang ditimbulkan kata-kata itu kepada semua orang. Nona Tina, apakah dia sebenarnya asisten kakak Chen Yuan? Bukankah dia dari Dark Web? Lin Ziluo menutup mulut kecilnya karena terkejut. Pupil matanya terbuka lebar, dan dia memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Sepertinya dia terkejut lagi. Jika Dark Web diciptakan oleh kakak Chen Yuan, maka perencanaan tata letaknya jelas sudah dimulai sejak lama. Di permukaan, dia memancing dan bermain game setiap hari, dan acuh tak acuh terhadap urusan perusahaan, seolah-olah dia tidak melakukan apapun sepanjang hari, tetapi jelas, ini hanyalah ilusi. Dia telah melumpuhkan semua orang. Melalui invasi global ini, Darknet tidak hanya sangat merugikan perusahaan internet di berbagai negara, tetapi juga menjadikan aplikasi Temple of War dan aplikasi Liu menjadi raksasa internet internasional dan mendapatkan reputasi yang tak terbayangkan. Dan sejumlah besar pengguna internasional. Kata Xiao Ruoyu dengan terkejut. Tidak hanya itu, tetapi sekarang putri keluarga Morgan telah menjadi pemimpin Dark Web. Langkah ini telah membuat netizen percaya bahwa Amerika Serikat adalah pemilik sebenarnya dari Dark Web. Dark Web telah menyebabkan kerugian ekonomi dan nyawa bagi semua negara. Hilangnya keamanan semuanya menjadi kesalahan AS, dan gelombang operasi ini benar-benar sebuah langkah jenius. Gao Xuanyin juga tampak tak percaya. Kakak Chen Yuan baik atau buruk, bukankah dia selalu menyalahkan orang lain? Tapi aku sangat menyukainya. Setelah mendengarkan analisis semua orang, Lin Ziluo tiba-tiba menyadari. Kakak Chen Yuan terlalu pintar. Belum lagi semua keuntungannya, tapi pada akhirnya membiarkan Mi Guo yang disalahkan. Astaga! Petrokimia. Mengejutkan. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Selain tidak tahu apa-apa, mereka masih tidak tahu apa-apa. Selain terkejut atau kaget. Setelah benar-benar memahami gelombang operasi ini, barulah mereka benar-benar mengerti bahwa Chen Yuan telah menginjak-injak IQ semua orang. Dia tinggal di rumah, namun dia merencanakan sesuatu melawan seluruh dunia. Apakah rencana dan cara licik seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dimiliki seorang pemuda di awal usia 20-an? Mengerikan. Sangat mencekik. Sungguh, semakin banyak yang kau ketahui tentang kakak Chen Yuan, semakin misterius perasaanmu. Seberapa banyak lagi yang dia sembunyikan dari kita? Bab 984. Hei, kemana semua orang itu pergi? Kenapa aku tidak melihat siapapun? Chen Yuan mencari-cari di sekitar villa. Ia menemukan bahwa semua gadis yang sebelumnya mengganggunya telah menghilang satu persatu. Tidak ada Ying Yan Yan di sekitar sini. Aku tidak terbiasa. Biasanya aku masih merasa sedikit terganggu, tapi tiba-tiba mereka menghilang. Kenapa hatiku terasa sedikit hampa? Memang benar, hanya ketika kau menjilat anjing barulah kau bisa berinisiatif. Setelah menjilat mereka begitu lama, mereka tiba-tiba berhenti menjilat semuanya. Rasanya terlalu tidak nyaman. Tepat ketika wajah Chen Yuan terasa sakit. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Murid Chen Yuan, apa yang kau cari? Kakak Qin, aku mencarimu. Ah! Benarkah kau mencariku? Qin Bingsui tiba-tiba tersipu. Ia tidak ikut serta dalam pertemuan obrolan yang diposting di grup hari ini karena flu dan demam. Ia tidak menyangka akan bertemu Chen Yuan saat turun ke bawah untuk menuangkan secangkir air panas. Karena kepribadiannya yang tertutup, dia jarang berinisiatif untuk mengobrol dengan Chen Yuan. Bahkan jika dia ingin mengobrol dengan Chen Yuan juga tidak punya waktu. Entah dia sedang bermain game, atau dia sedang bermain-main dengan gadis lain. Meskipun Qin Bingsui telah tinggal di rumah besar itu selama lebih dari sebulan, tidak ada kesempatan untuk bergaul dengan Chen Yuan sendirian. Setiap kali dia melihat Chen Yuan bermain dengan gadis lain, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak cemburu sama sekali. Tapi apa itu? Dia tidak ingin sengaja menyenangkan orang lain, itu bukan karakternya. Tetapi jika Anda ingin dia meninggalkan Chen Yuan dan menyukai orang lain, dia juga tidak bisa melakukannya. Setiap kali malam sunyi dan dia tidur sendirian, dia suka menyalakan semua lampu. Dalam kegelapan, dia akan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ini adalah efek samping dari dipenjara selama setengah tahun di ruang bawah tanah yang gelap. Hanya di sisi Chen Yuan dia bisa merasakan rasa aman yang tak terjelaskan. Ketika dia diculik oleh perampok lagi, Chen Yuan lah yang maju dan menyelesaikan masalah dengan banyak gangster. Sifat heroik yang berani dan tak terkendali itu, meskipun sudah setahun berlalu, masih membuatnya teringat dari waktu ke waktu. Mungkin saat itulah dia jatuh cinta pada Chen Yuan. Sejak saat itu, semuanya menjadi di luar kendali Dot dan secara bertahap ia menjadi tidak mampu melepaskan diri. Saat itu, Chen Yuan sudah menjalin hubungan dengan Zhao Yuqi, dan dia tidak ingin menghancurkan perasaan orang lain. Awalnya dia berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, niat baik dan kekagumannya pada Chen Yuan akan perlahan menghilang. Waktu dapat melunakkan segalanya. Namun, dia gagal. Waktu tidak hanya tidak melunakkan perasaannya pada Chen Yuan, tetapi malah membuat obsesinya semakin dalam. Pengaruh Chen Yuan ada di mana-mana. Di perusahaan, di grup, di berita, surat kabar, video pendek, media sosial, majalah gosip mingguan, ponsel, kereta bawah tanah, bus, dan bahkan stasiun kurir. Dia ada di mana-mana. Bahkan ketika beberapa gadis gosip di perusahaan berkumpul, beberapa orang akan membicarakan Chen Yuan. Bagaimana mungkin kesan ini tidak mendalam? Setiap kali seseorang membicarakan Chen Yuan, dia akan ingat bahwa Chen Yuan pernah dicakar pisau untuk menyelamatkannya. Seandainya waktu bisa kembali, dia pasti tidak akan khawatir lagi, dan dia akan tetap bersama Chen Yuan dengan segala cara. Dan sekarang, Chen Yuan berjalan semakin tinggi, seolah-olah dia telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dia sentuh. Meskipun dia adalah wakil presiden aplikasi Liu, dia masih merasa rendah diri di hadapan Chen Yuan. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Semua pencapaian hari ini hanyalah hadiah dari Chen Yuan. Senior Qin, wajah Anda tidak begitu baik. Apakah Anda sakit? Tidak apa-apa, hanya sedikit flu dan demam, saya akan minum air hangat dan akan baik-baik saja. Batuk-batuk. Coba saya periksa. Chen Yuan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahi Qin Bingsui. Demam tinggi. Anda sudah demam tinggi, 39 derajat. Keakraban yang tiba-tiba itu membuat wajah Qin Bingsui semakin merah. Senior Qin, Anda naik ke atas dulu, dan saya akan merawat Anda sebentar, dan Anda akan baik-baik saja jika sedikit berkeringat nanti. Meskipun ini penyakit ringan, Anda tidak bisa mengabaikannya. Apa? Wajah Qin Bingsui tiba-tiba memerah. Detak jantungnya tiba-tiba mulai meningkat. Detaknya hampir seperti melompat keluar. Aku hanya merasakan Chen Yuan memegang tangannya, dan kemudian seluruh tubuhku langsung lemas. Tak lama kemudian, Chen Yuan membawa Qin Bingsui ke kamarnya sendiri. Kamar 306. Meskipun hanya sebuah kamar, kemewahan kamar di rumah Chen tidak kalah dengan hotel bintang 5. Dekorasi yang mewah dan beratmosfer bahkan lebih baik daripada suite kepresidenan. Dan efek kedap suaranya sangat bagus. Bahkan jika kamu bernyanyi karaoke di ruangan ini, itu tidak akan mengganggu istirahat orang lain. Mahasiswa Chen Yuan gelombang. Tepat setelah memasuki ruangan dan menutup pintu, tubuh Qin Bingsui langsung lemas di lantai. Pipinya tampak semakin panas. Matanya perlahan kabur. Kak Qin, ada apa denganmu? Sebenarnya, aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Aku pernah diserang cyberbullying sebelumnya, dan bahkan citra merek Sensian Scar Removing Cream sangat terpengaruh. Kemudian, semua komentar negatif hilang dalam semalam. Aku tahu itu Chen Yuan. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, berpikir bahwa Chen Yuan menggunakan banyak koneksi, tetapi sekarang setelah kupikirkan, bahkan jika aku menggunakan koneksiku, tidak mungkin untuk menghilangkan semua komentar negatif dalam semalam. Lagi pula, komentar netizen tidak dapat dikendalikan, kecuali itu kecerdasan buatan. Xiao Ruoyu tiba-tiba teringat apa yang terjadi saat itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, Chen Yuan mungkin sudah menguasai teknologi kecerdasan buatan saat itu. Kita sudah bersama hampir setahun. Kupikir aku sangat mengenalnya, tapi ternyata aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Qian Mengmeng menggelengkan kepalanya. Jika kecerdasan buatan dikembangkan sendiri oleh Chen Yuan, teknologi komputer Chen Yuan mungkin sudah mencapai titik di mana bahkan dia pun tidak bisa menandinginya. Tidak heran terakhir kali aku meretas sistem pemantauan rumah Chen, aku mencoba mengintip Chen Yuan saat mandi, tapi gagal. Dia mencoba meretas komputernya dan memeriksa perangkat lunak obrolannya untuk mengobrol dengan gadis-gadis itu, tapi gagal. Kupikir itu kemunduran teknologiku. Ternyata pihak lain lebih pintar dariku. Ini seperti bermain pedang besar di depan Guan Gong. Mengalahkan. Ngomong-ngomong, Saudari Qing Tan, aku selalu ingin bertanya sesuatu padamu, yang mungkin menyangkut privasimu, tapi aku merasa kau berbeda dari kita semua, dan asalmu juga sangat misterius.
Mungkin kau lebih tahu tentang Chen Yuan daripada kami. Chu Yumo menatap Yao Qingtan, dan sepertinya telah memperhatikan perbedaan dalam dirinya. Bukan hanya temperamen. Ada beberapa aspek lain juga. Misalnya, di usia yang begitu muda, mengapa kemampuan medisnya begitu luar biasa? Chu Yumo menggunakan koneksinya dan menanyakan informasi identitas Yao Qingtan, tetapi dia sama sekali tidak menemukan informasi yang berguna. Kecuali kartu identitas. Tidak punya pengalaman sebelumnya. Sungguh misterius. Seolah-olah orang ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Bab 985. Kakak Chen Yuan memang punya banyak hal yang tidak kalian mengerti, tapi tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya. Yao Qingtan tidak menjawab panggilan itu. Lagi pula, tanpa kehadiran Chen Yuan, akan terlalu banyak gosip jika identitas Dongsuan Yao Zun diungkapkan begitu saja. Tapi semakin Yao Qingtan tidak membicarakannya, semakin penasaran orang-orang. Hati mereka gatal. Kakak Qingtan, bisakah kau memberitahuku secara diam-diam nanti, apakah ada rahasia tentang kakak Chen Yuan yang tidak kita ketahui? Lin Ziluo memeluk lengannya dan berbisik. Tidak, rahasia kakak Chen Yuan, guru menyuruhku untuk merahasiakannya. Tidak baik jika kalian orang awam mengetahuinya. Luo, karena kakak Qingtan tidak mau membicarakannya, mari kita berhenti bertanya. Sekarang kita telah memastikan bahwa Darknet adalah organisasi di bawah kakak Chen Yuan, kita dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Darknet untuk pengembangan bisnis selanjutnya. Perusahaan-perusahaan besar mengakui peredaran Dark Coin. Pertemuan itu berlangsung berjam-jam tanpa kita sadari. Chen Yuan keluar dari kamar 306. Ia sedikit merapikan rambutnya. Ia tidak menyangka Qin Bingsui akan. Qin Bingsui. Kesukaan +1. Kesukaan saat ini, 100 poin. Ding. Qin Bingsui, partner penjilat anjing, memiliki skor kesukaan 100 poin. Ding. Ditemukan bahwa di antara para host penjilat anjing, lahir seorang penjilat anjing dengan skor penuh, memberikan semua atribut +10. Poin penguatan hadiah +50. Nama. Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 186 cm. Berat, 85 kg. Kekuatan, 430. Konstitusi, 560. Semangat, 510. Kelincahan, 430. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status. Sangat hebat. Sisa hidup, 180 tahun. Kekebalan api, 80 di atas 100 poin. Anda dapat mengabaikan kerusakan api dan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan api. Poin penguatan yang tersisa, 145. Benar, nilai penuh. Seandainya Qin Bingsui tidak sedang flu dan demam hari ini, mungkin Chen Yuan akan mengabaikan perasaannya. Tak pernah terpikir bahwa gadis ini begitu menyayanginya. Ayo kita ke sini untuk rapat hari ini dulu. Aku akan menunggu untuk menemui kakak Qin. Sepertinya dia sedang flu dan demam hari ini. Aku akan pergi menemuinya. Kalau begitu ayo kita pergi bersama, kakak Yuki. Lin Ziluo juga ikut berbicara. Dadada. Saat Chen Yuan menuruni tangga, tiba-tiba ia mendengar suara langkah sepatu hak tinggi, dan bertabrakan langsung dengan Zhao Yuki dan yang lainnya. Kakak Chen Yuan, mau kemana? Mata Lin Ziluo berbinar. Senang bertemu kakakku. Kakak Chen Yuan, apakah kau keluar dari kamar kakak Qin? Kami akan mengunjungi kakak Qin, tanya Zhao Yuki. Kakak Qin demam tinggi 39 derajat. Aku baru saja mengobatinya. Suhu tubuhnya berangsur-angsur kembali normal. Dia sudah tertidur. Jangan ganggu istirahatnya. Kata Chen Yuan serius. Begitu. Kakak Chen Yuan, ayo kita main layang-layang. Lihat, cuacanya bagus sekali hari ini, dan matahari bersinar. Anginnya indah, saran Lin Ziluo. Oke. Chen Yuan langsung setuju. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu satu hal, aku sudah memutuskan untuk berangkat ke Yanjing besok. Kakak Chen Yuan, kenapa kau pergi ke Yanjing sepagi ini? Meskipun kau mahasiswa pasca sarjana di Universitas Yanjing, kau harus menunggu sampai September untuk mulai kuliah, dan masih ada 3 bulan lagi. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan saat pergi ke Yanjing. Aku sudah menganggur lebih dari sebulan, dan sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang serius. Kau belum menyelesaikan urusanmu. Lin Ziluo terdiam sejenak. Jika bukan karena pertemuan barusan, dia tidak akan tahu berapa banyak peristiwa besar yang telah dilakukan Chen Yuan yang mengejutkan dunia dalam sebulan terakhir ini. Jika ini juga disebut tidak berbisnis, lalu apa yang disebut berbisnis? Seluruh dunia telah kau perhitungkan. SHIELD dan konsorsium besar diperdayai olehmu. Akhirnya memanfaatkan semua keuntungan.
Gelombang operasi ini saja, di masa depan, secara tidak langsung dapat membawa puluhan triliun keuntungan ekonomi bagi Darknet, aplikasi Temple of War, dan aplikasi CAP. Cukup untuk mendefinisikan kembali lanskap internet masa depan. Semua kejadian mengejutkan ini hampir menentukan perkembangan dunia di masa depan. Ternyata hal seperti itu tidak dianggap serius oleh kakak Chen Yuan. Apakah ini pola umum yang terjadi? Ya, selama lebih dari sebulan, aku tidak peduli dengan hantu, tidak melakukan apapun, dan hanya makan dan menunggu kematian setiap hari. Aku hampir menjadi rumah yang hancur. Kakak Chen Yuan, kau terlalu rendah hati. Aku tidak rendah hati, aku tidak sederhana. Lihatlah para kurir pengiriman orang lain yang begitu rajin. Setiap hari, angin dan hujan datang dan pergi, dan hidup tidak menentu. Mereka hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk menghidupi keluarga. Lihatlah aku tidak sekolah, aku tidak kuliah, aku tidak bekerja, aku hanya tahu cara bermain setiap hari. Selain bermain, aku masih punya uang untuk dibelanjakan. Hari seperti itu benar-benar melelahkan semangat orang. Aku benar-benar benci perasaan membuang-buang hidupku ini. Apa? Mendengar pernyataan Chen Yuan, Lin Ziluo tiba-tiba merasa malu. Zhao Yuqi, Chu Yumo, Gao Xuanyin, dan yang lainnya juga langsung merasa malu. Chen Yuan mengatakan itu mudah di permukaan, tetapi kerja keras dan usaha yang melelahkan yang dia lakukan di belakang punggungnya sama sekali tidak cukup bagi orang luar. Dia telah melakukan begitu banyak hal, tetapi dia tidak pernah mengeluh, malah dia memiliki tuntutan yang lebih ketat pada dirinya sendiri. Dan bagaimana dengan mereka? Lelah bekerja 8 jam sehari. Aku menyerahkan urusan perusahaan kepada bawahanku, dan sekarang aku bolos setiap hari. Setelah bolos lebih dari sebulan, aku masih tidak peduli. Bukankah seharusnya aku malu? Karena grup perusahaan memiliki struktur organisasi yang sangat baik, perusahaan masih dapat beroperasi dengan lancar tanpa mereka. Tapi setelah sekian lama, bisakah kau menjamin tidak akan ada masalah? Seperti kata pepatah, dengan kekuasaan besar datang tanggung jawab besar. Di belakang mereka, ada puluhan ribu keluarga, berapa banyak karyawan yang menunggu untuk makan. Jika perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik, berapa banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Bahkan Chen Yuan sangat ketat pada dirinya sendiri, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk tidak bekerja keras. Maaf, kakak Chen Yuan, aku bolos lebih dari sebulan, itu karena Luo tidak becus. Kakak Chen Yuan jangan sampai mengecewakan Luo akan bekerja sangat keras. Hah, apa maksud semua ini? Chen Yuan terkejut. Apakah kau terlalu banyak berpikir? Apakah kau tidak benar-benar mengerti maksud kakak? Rumah besar keluarga Chen sangat luas, dan hanya ada sedikit hal yang bisa dimainkan setiap hari. Sekarang dia lelah bermain. Dia ingin berganti tempat bermain dan mengubah selera makannya. Mau kemana? Hening sepanjang malam. Saat ini, teman sekelas Yin Xiuna yang berada jauh di negeri Kimchi. Aku baru saja menerima surat penerimaan dari Universitas Yanqing. Akhirnya aku lulus ujian. Sepertinya kerja keras selama ini tidak sia-sia. Memang lebih mudah bagi mahasiswa asing untuk mendaftar ke Universitas Yanqing daripada mahasiswa domestik. Selama periode ini, aku telah mempelajari banyak hal, dan kemampuan bahasa Koreaku telah mencapai level yang hampir sama dengan orang Kimchi. Dengan penyamaran ini, tidak akan ada yang bisa mengetahui bahwa aku adalah Lin Sutong yang asli. Kakak Chen Yuan, aku di sini. Bab 986. Siapa yang memikirkan aku? Mengapa begitu banyak orang selalu menginginkan kulitku yang tampan? Apakah menjadi tampan itu sebuah kesalahan? Chen Yuan tidak mengerti. Untuk pria tampan seperti dia, selalu ada banyak wanita yang ingin memilikinya. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan milik satu orang tertentu. Lagi pula, Yanzong milik seluruh dunia. Pada saat yang sama, Qin Wushuang, yang berada jauh di ibu kota sihir, telah melakukan upaya tanpa henti selama periode waktu ini. Akhirnya keinginannya terkabul dan dia diterima di Universitas Yanqing untuk program doktoral. Suang, selamat, ku dengar kau telah diterima di Universitas Yanda untuk program doktoral. Yehan memberi Qin Wushuang restu di kafe ibu kota sihir. Han, bagaimana kau bisa tahu secepat ini? Bukan kakakmu, Qin Wufeng. Saat pertama kali kau mendapat gelar doktor, dia mengirim pesan kemana-mana di grup keluarga Modu bahwa adiknya mendapat gelar doktor, dan dia sangat emosional, mengatakan bahwa adiknya telah menjadi seorang dokter. Tidak ada yang berani meminta gelar itu sekarang. Qin Wufeng, bajingan ini, aku ingin membunuhnya. Qin Wushuang berkata sambil menggertakkan gigi. Dokter wanita juga tidak buruk. Hanya saja gelar yang terlalu tinggi akan memberi banyak tekanan pada pria biasa. Han, aku tidak tahu apakah kau menyadari bahwa sejak Chen Yuan memberiku kekuatan selama 10 tahun,
aku menemukan bahwa bukan hanya kebugaran fisikku yang meningkat, tetapi Qin Wufeng sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Otakku menjadi lebih cerdas, dan kecepatan belajar serta respons berpikirku jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Memang benar. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, tapi aku tidak berniat mempelajarinya. Hal-hal di dalam grup membuatku cemas setiap hari. Ada banyak paman dan mak comblang di perusahaan ini. Aku sama sekali tidak bisa memerintah mereka. Grup ini sangat menarik. Berbagai faksi, rumit, proposalku, mereka menghabiskan lebih dari sebulan hanya untuk mendiskusikannya. Pada akhirnya, lebih dari persen sebenarnya menentang proyek yang kuusulkan. Grup Longhua terlalu dekaden dan terlalu berat. Aku sudah berencana untuk mendirikan perusahaanku sendiri dan secara resmi mengundurkan diri dari posisi wakil presiden Longhua. Apakah kau benar-benar sudah memikirkannya matang-matang? Ya, aku sudah mengirimkan surat pengunduran diriku kepada Dewan Direksi. Banyak anak dari keluarga Ye tidak ingin aku mengambil alih Longhua. Mereka pikir aku hanyalah seorang gadis. Kalau begitu biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Aku akan berbalik dan bekerja untuk Chen Yuan. Jika proyek pesawat energi baru yang kuusulkan sebelumnya hanyalah fantasi, sekarang aku persen yakin. Kata Ye Han dengan percaya diri. Kenapa kau tiba-tiba begitu yakin? Bukankah kau bilang kau hanya persen yakin sebelumnya? Tanya Qin Wushuang curiga. Tentu saja dia tahu tentang proyek pesawat energi baru. Usulan proyek ini sangat gila. Agak aneh. Dia merasa bahwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, proyek pesawat energi baru pasti tidak mungkin. Siapa sangka Chen Yuan berinvestasi pada Ye Han, dan menginvestasikan 1 triliun yuan. Tampaknya sangat optimis tentang proyek ini. Qin Wushuang bahkan sedikit meragukan dirinya sendiri, apakah dia terlalu dangkal. Dulu itu dulu, sekarang itu sekarang, apakah kau mengikuti berita internasional terbaru? Han, apakah kau membicarakan Dark Web? Benar sekali. Kecerdasan buatan sejati telah lahir di Dark Web. Jika teknologi cerdas dipasang pada pesawat energi baru, itu sudah cukup untuk menyebabkan perubahan teknologi baru. Sistem kemudi otomatis sepenuhnya tidak memerlukan kendali pilot sama sekali, yang dapat sangat mengurangi biaya tenaga kerja. Bukannya banyak orang kaya di Tiongkok tidak mampu membeli pesawat. Alasan utamanya adalah biaya perawatan dan penggunaan pesawat terlalu tinggi untuk membiayai seorang pilot. Sekarang masalahnya tiba-tiba terpecahkan. Dengan kecerdasan buatan, kemudi otomatis sepenuhnya, kendali suara, keamanan dan kenyamanan, serta biaya rendah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan akan membawa perubahan yang mengguncang bumi. Pabrik-pabrik mesin utama dunia mungkin juga akan dirombak. Ini mungkin revolusi industri baru lainnya. Selama kita memahami denyut nadi zaman, masa depan pasti akan menjadi milik kita. Mata Ye Han sedikit menyipit. Tampaknya ia memiliki visi yang canggih, dan telah melihat pola dunia masa depan. Orang-orang sukses selalu melihat lebih jauh daripada orang lain. Sama seperti tokoh besar di masa lalu. 20 tahun yang lalu, banyak orang mengira internet adalah penipuan. Namun 20 tahun kemudian, internet telah mengubah seluruh dunia dan kebiasaan hidup setiap orang. Bahkan hobi, metode belanja, metode pembayaran, metode hiburan, berteman, dan sebagainya. Dalam 20 tahun lagi, bagaimana Anda tahu dunia tidak akan berubah lagi? Terutama sejak kecerdasan buatan muncul. Berada di garis terdepan zaman, badai kecerdasan industri global ini sudah tak terbendung. Han, aku tidak tertarik dengan apa yang kau katakan. Ayahku bilang dia akan memberiku 20% saham. Di masa depan, bisnis keluarga akan diwarisi oleh Qin Wufeng. Aku bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar dividen setiap tahun. Menurutku itu juga cukup bagus. Sayang sekali aku tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi menjadi immortal. Aku sebenarnya cukup takut. Aku takut aku akan menjadi tua dan jelek di masa depan, dan Chen Yuan benar-benar tidak akan tertarik padaku sama sekali. Dan Chen Yuan adalah kultivator immortal, mungkin di masa depan aku akan berusia 70 dan 80 tahun, dan dia akan tetap muda seperti sekarang. Dulu aku bertanya-tanya mengapa Chen Yuan tidak berinisiatif mendekatiku. Mungkinkah dia tidak menyukaiku karena aku jelek? Dulu aku merasa cemas tentang penampilanku, dan bahkan memiliki ide untuk melakukan operasi plastik, tetapi kemudian aku mengetahui bahwa itu bukan masalahnya. Chen Yuan jelas tidak bersikap dingin padaku karena penampilannya. Mungkin dia sudah lama tahu bahwa aku berbeda darinya, dan kami memang berbeda. Setelah lebih dari 10 tahun, aku akan menjadi tua dan muda, tetapi dia masih berada di puncak kehidupannya. Ini sama sekali tidak cocok. Memikirkan ini, aku sama sekali tidak iri padamu, Han, karena kita tidak bisa terus bersamanya untuk waktu yang lama. Kata-kata Qin Wushuang. Tanpa alasan yang jelas,
itu juga memberi Ye Han perasaan pencerahan. Ini benar. Bagaimanapun, ada jurang yang sangat besar antara seorang kultivator dan orang biasa. Dia juga tidak bisa melewati jurang yang tak teratasi ini. Saat ini, Ye Han dan Qin Wushuang tiba-tiba mendengar beberapa gadis di meja sebelah berdiskusi. Wenjun, apakah kamu benar-benar membeli serum prajurit super? Ya Tuhan, aku mendengar bahwa benda ini dijual seharga 800 juta dolar AS di dark web, dan jika kamu punya uang, mungkin tidak tersedia. Bagaimana kamu membelinya? Tentu saja suamiku membelinya melalui koneksinya, dan total harganya hampir 2.000 juta dolar AS. Ya Tuhan, suamimu benar-benar baik padamu. Apakah Anda sudah disuntik, Tuan Wen? Lupakan saja, aku akan memberimu sedikit bocoran, aku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wanita bernama Wen Jun tiba-tiba menamparkan meja, dan meja yang awalnya terbuat dari kayu solid di kafe itu hancur berkeping-keping akibat tamparannya. Gerakan dahsyat itu mengejutkan semua orang di tempat. Meskipun meja ini tidak terlalu tebal, telapak tangan seorang gadis dapat menghancurkan meja, yang jelas cukup untuk membuat orang tercengang. Ya Tuhan, Wen Jun, kau terlalu baik. Bab 987. Berbaring di rumput, luar biasa. Wen Jun, aku merasa suamimu sekarang tidak cukup baik untukmu. Kau adalah prajurit super, dan kau menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Tidak banyak dewi yang lebih baik darimu di seluruh kota sihir. Kurasa hanya Smoke yang selalu pantas untukmu. Apa? Jangan berkata begitu, suamiku masih sangat baik padaku, meskipun dia mungkin bukan tipeku, dan dia 20 tahun lebih tua dariku, tetapi dia murah hati padaku, dan dia juga memperlakukan saudaraku dengan cara yang sama. Kota sihir membeli rumah seluas 150 meter persegi, tepat di Suhui. Apa? Rumah Suhui hanya lebih dari 2.000 juta yuan, itu berlebihan bagi orang lain. Tetapi keluarga suamimu sangat kaya, dan dia bisa menikahi istri cantik sepertimu di usia muda, jadi wajar jika dia membayar sedikit lebih banyak. Dan jika seorang pria punya uang, dia bisa menjadi jahat, kamu harus mengambil inisiatif untuk mengendalikan kekuatan keuangan dalam keluarga sekarang, dan biarkan suamimu menyerahkan semua uang kepadamu. Ya, Wen Jun, meskipun suamiku hanya menghasilkan 1 yuan sebulan, aku akan mengurus kartu gajinya. Pria harus membiarkan wanita mengelola uang. Apa yang kau katakan, sepertinya ada benarnya, tetapi dulu aku selalu mendengarkan suamiku di rumah, dan dia yang menentukan segalanya. Sekarang aku tiba-tiba ingin mengendalikan kekuatan ekonomi, akankah? Jangan takut, Tuan Wen, kau sekarang adalah pejuang wanita super, sudah berbeda dari dulu, tentu saja kau seharusnya memiliki lebih banyak hak untuk berbicara dalam keluarga, kalau tidak kau akan menyesali statusmu. Atas hasutan sekelompok teman wanitanya, wanita bernama Wen Jun itu pun tampak tergerak. Bayangkan, saat sahabatku di depan suaminya, dia bisa seenaknya memerintah dan bertindak sembrono, tetapi dia sangat berhati-hati di depan suaminya, dan harus bertindak patuh dan bijaksana. Ini membuatnya merasa sangat tersinggung. Setiap kali di tengah malam, saat berbaring di tempat tidur menonton video ikan mas. Melihat penampilan Tuan Yan yang berbakat dan heroik, dia tanpa sadar akan tersenyum seperti seorang bibi. Yan selalu memiliki perut six-pack dan lekuk tubuh yang sempurna, yang membuat orang ngiler. Dan suaminya memiliki perut buncit. Sungguh menjijikkan. Sama-sama kaya, mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Sekarang setelah disuntik dengan serum prajurit super, dia telah terlahir kembali sepenuhnya, mengapa dia tidak bisa mengejar apa yang benar-benar dia sukai? Separuh hidupnya yang pertama, dia hidup untuk keluarganya, dan sekarang dia berhak untuk mengejar hidupnya sendiri. Hei, bukankah itu putri keluarga Ye? Yuan nomor 1 di kota sihir legendaris. Apa? Dia bukan lagi Yuan nomor 1 di Shanghai, dan dia bukan wakil presiden grup Longhua. Dia bersikeras berdebat tentang memulai bisnisnya sendiri, lalu menyinggung semua veteran dewan direksi. Sekarang dia telah menerima kesalahan dan mengundurkan diri. Sudah. Cek, apa hebatnya menjadi anak yang boros? Siapa yang kau sebut anak yang boros? Ye Han mengerutkan kening tadi, tetapi dia masih belum berbicara. Qin Wushuang langsung berdiri. Dia berjalan langsung menuju salah satu pacar yang jahat itu. Krak! Suara yang tajam. Qin Wushuang menamparkan wajah lawannya dengan punggung tangan, dan membuat hidungnya bengkok setelah operasi plastik. Apa? Dasar bajingan kecil, kau berani memukulku. Lalu kenapa kalau aku memukulmu? Ini harga untuk omong kosongmu. Patah. Tamparan lain di wajah. Qin Wushuang cukup kuat dan lincah, bahkan pria dewasa pun mungkin tidak bisa mengalahkannya. Wajah hasil operasi plastik ini benar-benar tidak responsif. Aku langsung terkejut. Wen Jun, cepat bantu aku, hajar bajingan ini sampai mati. Aku sarankan kau jangan berbuat macam-macam.
Keluarga Qin dan keluarga Ye bukanlah sesuatu yang bisa kau sakiti, termasuk suamimu. Karena kau cukup beruntung bisa terbang di dahan dan menjadi Phoenix, sebaiknya kau putuskan kontak dengan pacar-pacarmu itu secepat mungkin. Pengetahuan mereka yang dangkal akan membahayakanmu cepat atau lambat. Qin Wushuang mencibir. Bahkan di hadapan seorang prajurit wanita super hasil rekayasa genetika. Dia tidak takut. Sebaliknya, aura kuatnya sendirilah yang mengejutkan lawannya. Tidak berani melakukan apapun. Apakah kau? Qin Wushuang, putri keluarga Qin. Tepat sekali. Wenjun, kau tidak peduli siapa dia, pukul dia untukku, itu salahnya jika dia memukul seseorang, dia harus membayar harganya hari ini. Aku. Kamu tidak akan begitu penakut, kan? Sebagai kakak perempuanmu, bukankah kamu akan membantuku saat aku diintimidasi? Dulu, kamu pernah dibawa ke toilet dan ditampar di sekolah, tapi aku membantumu. Aku tidak menyangka kamu akan menontonku diintimidasi sekarang, tapi tidak melakukan apa-apa. Lupakan saja, anggap saja aku, Hu Xiaokui, kami sudah berteman satu sama lain. Di bawah provokasi verbal terus-menerus dari sahabatku, Wu Wenjun akhirnya mengambil inisiatif. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan Qin Wushuang. Reaksi Qin Wushuang juga cukup cepat. Dia menghindar dengan cepat lalu membalas. Seketika, dia melepaskan serangkaian serangan. Dalam waktu singkat, Wu Wenjun berhasil ditaklukkan. Wu Wenjun tidak pernah belajar bertarung, tetapi kekuatan dan kecepatannya lebih unggul dari Qin Wushuang. Awalnya, dia sedikit kalah dan ditendang di perut. Tetapi situasinya dengan cepat berbalik, dan Qin Wushuang mulai menekan Qin Wushuang. Melihat ada yang tidak beres, Ye Han segera bergerak dan membantu Qin Wushuang melawan Wu Wenjun. Tiga wanita cantik bertarung memperebutkan kopi. Mereka bahkan bertarung dengan sengit. Semua meja dan kursi hancur berkeping-keping. Jendela dari lantai hingga langit-langit juga hancur berkeping-keping. Adegan pertarungan ketiga orang ini bahkan lebih ganas daripada pertarungan antar pria. Hampir sama dengan pertarungan pasukan khusus di TV. Pumba. Tepuk-tepuk-tepuk. Retak dan hancur. Kedai kopi kelas atas yang semula mewah berubah menjadi berantakan dalam sekejap. Pada akhirnya, kedua pihak bertarung seimbang. Ye Han dan Qin Wushuang jelas telah mempelajari seni bela diri, jadi mereka memiliki keunggulan dalam menguasai keterampilan bertarung. Dan Wu Wenjun sama sekali tidak tahu cara bertarung, dan belum mempelajari keterampilan bertarung apapun. Meskipun kekuatan dan kecepatan memiliki keunggulan tertentu, tetapi dalam pertarungan 2 lawan 1, dia terburu-buru, dan dia sangat menderita. Kedua pihak saling bertarung, dan dengan kedatangan polisi, pertarungan berakhir tiba-tiba. Kemudian sekelompok orang dibawa ke kantor polisi. Ganti rugi. Permintaan maaf, permintaan maaf. Pengacara dari kedua belah pihak muncul. Tidak masalah jika kehilangan sejumlah uang. Bagaimanapun, Qin Wushuang yang memulai duluan. Han, aku rasa tidak ada yang istimewa dari pendekar super genetik ini. Dia tidak jauh lebih baik dariku. Dia tidak sehebat yang dia banggakan di internet. Dia jauh tertinggal dari kakak Chen Yuan. Dia seharusnya baru saja menyelesaikan transformasinya, dan dia belum begitu mengenal kemampuannya sendiri, dan dia memiliki terlalu sedikit pengalaman bertarung, dan dia belum menjalani pelatihan sistematis. Jika tidak, kitalah yang akan menderita kali ini. Jadi, prajurit super itu masih memiliki beberapa efek. Jika aku mendapatkan suntikan, aku pasti akan lebih baik darinya, kata Qin Wushuang dengan penuh semangat. Aku sarankan kau jangan berpikiran seperti itu. Jika serum prajurit super yang dikembangkan Amerika itu benar-benar ajaib, serum itu tidak akan dijual ke negara lain. Jika kau benar-benar ingin menyuntikannya, sebaiknya kau cari dokter yang berwenang untuk melakukan pengujian. Setelah menganalisis dan menarik kesimpulan, belum terlambat untuk mempertimbangkan penyuntikan. Ye Han menganalisis secara rasional. Bab 988. Han, apa yang kau katakan juga masuk akal. Kakak Chen Yuan mengatakan bahwa hal ini tidak dapat diandalkan dan mungkin memiliki konsekuensi. Dia pasti benar. Qin Wushuang mengangguk setuju. Melihat seorang wanita biasa tiba-tiba menjadi begitu kuat, mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak iri. Tapi iri tetaplah iri, bukan berarti dia akan kehilangan akal sehatnya. Ngomong-ngomong, Han, kau tadi mengatakan akan bekerja sama dengan Darknet untuk bersama-sama mengembangkan proyek pesawat energi baru, tetapi setahuku, Darknet ini adalah organisasi bawah tanah di Amerika Serikat, dan perilaku mereka sangat dominan. Darknet dapat dengan mudah mencuri teknologimu, tetapi kau tidak bisa hidup tanpa kecerdasan buatan. Dari perspektif kerjasama dalam hal ini, hubungan kalian benar-benar tidak setara. Bahkan jika proyek ini benar-benar berhasil, itu tetap bekerja untuk Amerika Serikat. Qin Wushuang menganalisis situasi dengan cermat.
Meskipun dia tidak berniat berinvestasi dalam bisnis, bagaimanapun juga, darah modal telah mengalir dalam dirinya. Ketika melihat masalah ini, dia cukup mendalaminya. Poin kuncinya langsung ditanyakan. Siapa bilang Dark Web adalah organisasi Amerika Serikat? Yehan balik bertanya. Bukankah itu yang selalu dikatakan semua orang di internet? Dan Tina Morgan juga telah menjadi orang yang bertanggung jawab atas Dark Web. Dia adalah pewaris Chaebol Morgan di Amerika Serikat. Identitas ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Mendengar analisis seperti itu, Yehan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari permukaannya saja. Munculnya kecerdasan buatan sebenarnya sudah ada petunjuknya sejak lama. Misalnya, pada akhir tahun lalu, beberapa grup besar di bawah Chen Yuan dilanda berita negatif satu demi satu, tetapi tiba-tiba mereka bubar dalam semalam. Contoh lain adalah studio pusat God of War Temple di Shanghai, yang sebenarnya hanyalah cangkang kosong, tanpa teknisi top sama sekali. Namun, kecepatan pembaruan dan revisi aplikasi Temple of War telah mencapai peringkat teratas di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Ada juga terjemahan simultan berbagai bahasa di berbagai negara di seluruh dunia, yang membutuhkan dukungan algoritma yang sangat kuat. Sebenarnya, saya sebelumnya tidak begitu mengerti mengapa Chen Yuan begitu mendukung proyek pesawat energi baru ini. Dia bahkan tidak memikirkannya, jadi dia langsung menginvestasikan 1 triliun yuan kepada saya. Sekarang saya tampaknya sedikit mengerti, karena dia sudah lama tahu bahwa begitu kecerdasan buatan ditambahkan ke proyek ini, kemungkinan keberhasilannya akan meningkat pesat. Petik 2. Ketika Yehan mengatakan ini, Qin Wushuang tercengang. Han, maksudmu Dark Web diciptakan oleh Chen Yuan? Kecerdasan buatan sebenarnya dikendalikan oleh Chen Yuan. Memang. Ini juga bisa menjelaskan mengapa rekening bank Chen Yuan selalu memiliki uang yang tidak bisa dibelanjakan. Dengan memanipulasi kecerdasan buatan, dia telah membuat ribuan rekening bank. Mendapatkan angka astronomis yang tak terbayangkan. Setiap tata letak bisnisnya telah melalui banyak perhitungan, sehingga tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Seringkali kejadian yang tampaknya kebetulan sebenarnya adalah hasil yang tak terhindarkan. Kata-kata tenang Yehan telah sangat mengejutkan Qin Wushuang. Kulit kepalanya merinding. Han, jika demikian, bukankah kecerdasan buatan seharusnya sudah lahir sejak lama? Seharusnya begitu. Bukan hanya kecerdasan buatan. Mungkin serum prajurit super muncul jauh lebih awal dari yang kita duga. Orang Amerika selalu suka menjual teknologi usang kepada kita. Mungkin serum prajurit super juga merupakan produk cacat. Han, biarkan aku mencernanya dulu. Aku tiba-tiba tersadar. Pantas saja Chen Yuan selalu punya uang tak terbatas. Sebelumnya, aku bertanya-tanya seberapa dalam warisan keluarganya. Bahkan keluarga yang telah turun-temurun selama ribuan tahun, mustahil menyimpan triliunan di bank, kan? Sekarang aku mengerti bahwa jika kecerdasan buatan digunakan untuk menghasilkan uang di pasar saham, itu benar-benar mungkin. Selama krisis keuangan di negara Kimchi beberapa bulan lalu, ayahku ingin mendapatkan bagian, tetapi dia kehilangan miliaran tanpa alasan. Mungkin mereka yang dirugikan oleh Chen Yuan. Qin Wushuang sepertinya teringat sesuatu. Dalam krisis keuangan itu, banyak predator modal internasional dirugikan oleh mereka. Ayahnya kehilangan miliaran, sangat tertekan hingga langsung menamparkan Qin Wufeng 2 kali. Dia sangat marah malam itu. Kejadian ini masih segar dalam ingatannya. Banyak konsorsium berspekulasi tentang siapa yang merampas kekayaan sebesar itu. Jika begitu banyak orang kehilangan uang, pasti ada yang menghasilkan uang. Setidaknya beberapa triliun. Begitu ya, tidak heran kalau aliran uang Chen Yuan begitu melimpah, bahkan lebih parah daripada mencuri uang. Saat itu, seorang pria parubaya dengan perut buncit masuk ke kantor polisi. Bagian atas kepalanya sedikit botak. Jika botak, tentu saja akan menjadi lebih kuat. Kemunculan Zhang Biao seketika menggembirakan Wu Wenjun dan para pacarnya, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Sayang, akhirnya kau datang juga, wow gelombang. Tuan Zhang, Tuan Wen telah banyak menderita hari ini, Anda harus mengambil keputusan untuknya. Ya, Tuan Zhang, kami semua telah ditindas. Junjun, jangan menangis, siapapun yang menindasmu, suamiku pasti akan mengambil keputusan untukmu. Di lahan seluas 3 hektar di Shanghai, tidak ada yang berani tidak menghormatiku, Zhang. Itu mereka. Beberapa teman perempuan menunjuk Qin Wushuang dan Yehan. Zhang Biao melihat ke arah mereka sambil menunjuk. Detik berikutnya, rahangnya hampir jatuh. Dia menggosok matanya dengan keras, seolah-olah dia tidak percaya bahwa orang-orang yang dihina oleh bajingan-bajingan ini adalah dasar pembohong. Apakah kalian memakan jantung beruang dan empedu macan tutul?
Apakah kalian benar-benar tidak tahu berapa berat badan kalian? Keringat dingin mengucur di dahi Zhang Biao, dan dia bergegas maju. Nona Ye, Nona Qin, istri Nyonya Zhang yang kurang bijaksana. Saya akan mendisiplinkan mereka dengan baik saat saya kembali. Saya sangat menyesal. Nyonya Zhang meminta maaf kepada kalian berdua. Saya melihat Zhang Biao membungkuk 90 derajat dan meminta maaf dengan hormat. Siapa saya? Ternyata Tuan Zhang. Zhang Biao berada di lingkaran atas Shanghai, dan dia juga salah satu tokoh terkenal. Kekayaan bersihnya sekitar miliar. Dan itu adalah bisnis yang benar-benar dibangun sendiri, hingga mencapai level saat ini. Dia adalah orang yang sangat cakap. Dia bahkan menjadi idola inspiratif di mata banyak anak muda. Sungguh tidak mudah baginya untuk lulus dari sekolah dasar, keluar dari pedesaan, dan mencapai level ini hari ini. Saya tidak tahu mengapa dia menikahi istri seperti itu. Mungkin karena fotonya cantik. Melihat Zhang Biao, yang biasanya dominan dan suka menyela, malah terlihat tidak berguna hari ini. Bukan hanya tidak memberinya kesempatan. Dia beneran menjilati wajahnya dan meminta maaf kepada seseorang. Benar-benar tidak punya pendirian sama sekali. Wen Jun, Zhang tuamu juga agak. Sebagai manusia, seharusnya kau lebih jujur. Yang pertama memukuli orang adalah Qin. Bahkan polisi pun mengatakan mereka salah. Kenapa kau mau meminta maaf kepada mereka? Benar, ini benar-benar memalukan. Bab 989. Sayang, pergilah dan minta maaf pada Nona Qin dan Nona Ye. Kita bisa membicarakan semuanya saat sampai di rumah. Zhang Biao berjalan mendekat ke Wu Wenjun. Berbisik di telinganya. Dan mengedipkan mata beberapa kali. Tapi Wu Wenjun dan teman-temannya sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia beberapa kali menatap tajam Zhang Biao. Jangan pergi. Hei, istriku, masalah ini bukan masalah kecil, patuhlah saja. Bukankah kakakmu menginginkan Benli? Nanti aku akan membelikannya, dan sekalian bawa ayah kita ke Shanghai, dan atur villa untuknya. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku dengan uang? Kau selalu begini. Aku tidak mendapatkan rasa hormat sedikit pun atas kepribadianku darimu. Aku manusia, bukan benda, dan aku tidak bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Wu Wenjun berkata dengan bersemangat. Dia tampak menahan diri untuk waktu yang lama, dan akhirnya meledak. Lalu seberapa besar kau ingin aku menghormatimu? Aku akan membelikanmu apapun yang kau inginkan. Aku membelikanmu lusinan tas setiap bulan, bukankah itu sudah cukup untuk menghormatimu? Tidak cukup. Yang kuinginkan adalah rasa hormat terhadap kepribadian, bukan hal-hal materi ini. Apa kau pikir aku sangat menghargai uang? Kau sama sekali tidak mengerti aku. Tuan Zhang, aku tidak sedang membicarakanmu. Junjun telah banyak diperlakukan tidak adil hari ini. Kau tidak hanya tidak menghiburnya atau melindunginya, bagaimana mungkin kau membiarkannya meminta maaf kepada orang lain di saat kritis? Lagi pula, Junjun pada awalnya tidak melakukan kesalahan apapun. Kelompok teman-temannya terus menyela. Diam. Kalian semua akan mati, kapan giliran kalian berbicara? Tuan Zhang melirik ke samping. Dengan aura seorang atasan, beberapa teman wanita yang langsung dibungkam terdiam, dan mereka tidak berani berbicara sama sekali. Mengapa kau mengatakan itu tentang temanku? Wu Wenjun, aku sudah memberimu harga diri, kan? Kau harus mencari tahu siapa yang memberimu semua yang kau miliki sekarang. Tidak apa-apa bersikap egois, tapi sekarang kau berani macam-macam denganku. Zhang Biao, apa kau pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Ada banyak pria di luar sana yang rela mengeluarkan uang untukku. Sekarang aku tidak sama seperti dulu, jangan terlalu serius. Cerai itu masalah besar, kata Wu Wenjun dengan wajah keras. Cerai? Itu yang kau katakan? Zhang Biao menunjuk hidung Wu Wenjun. Sebagai bos yang sukses berkat kerja kerasnya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa dimanipulasi oleh seorang wanita? Justru sebaliknya. Nona Qin, Nona Ye, maafkan saya, Tuan Zhang masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan, saya pasti akan datang ke keluarga Qin dan keluarga Ye untuk meminta maaf nanti. Wenjun, jangan impulsif. Meskipun kita sedikit dirugikan, tidak perlu bercerai karena masalah sepele seperti ini. Ya, Wenjun, bersabarlah sejenak, mundur selangkah, dan ungkapkan isi hatimu. Wenjun, minta maaflah pada Zhang. Kita benar-benar tidak mampu menyinggung Nona Qianjin. Beberapa teman perempuan tiba-tiba mengarahkan senjata mereka dan mulai membujuk mereka untuk berdamai. Lagi pula, jika kalian tidak membujuk mereka untuk berdamai saat ini, jika kalian benar-benar bercerai, bukankah merekalah yang akan disalahkan di masa depan? Mulailah membujuk untuk berdamai sekarang, bahkan jika kalian benar-benar bercerai, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri.
Lagi pula, sebagai teman perempuan, aku menasihatimu untuk tidak impulsif. Apakah karena kamu tidak mendengarkan nasihat? Siapa yang harus disalahkan? Cerai. Kita harus bercerai. Aku sudah muak dengan chauvinisme laki-lakinya. Tidak ada tempat bagiku untuk mengatur di rumah. Jadi bagaimana jika aku pergi? Kau sampai mempermalukan diri sendiri di depan pacar-pacarmu. Apa gunanya kau, Pak Tua? Biasanya saat aku membual di rumah, aku juga bilang aku tidak menganggap serius seluruh Shanghai Bun. Tidak banyak orang di seluruh dunia ini yang pantas mendapatkan perhatianmu. Sekarang semuanya baik-baik saja, saat aku bertemu dua gadis kecil, apakah ini permintaan maaf lagi? Apakah kau bersikap rendah hati lagi? Kau sudah dewasa, kenapa kau tidak bisa memerintah Bilian? Dia telah berubah menjadi prajurit wanita super. Bagaimana dengan seorang pria tanpa dirimu? Oke. Bagus sekali, Wu Wenjun, jangan menyesal. Wajah Zhang Biaoqi memerah. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dulu, Wu Wenjun tidak hanya cantik, tetapi juga patuh, bijaksana, dan berperilaku baik, dan karena itu, dia bersedia menikahi Wu Wenjun dan dia murah hati padanya. Tidak menyangka akan menjadi serigala bermata putih sekarang. Sayapmu kaku dan kau ingin terbang sendirian. Saat ini, Wu Wenjun sudah diam-diam mulai menghitung dalam hatinya. Saat menikah dengan Zhang Biao, Lao Zhang sudah memiliki kekayaan lebih dari 30 miliar. Dalam 2 tahun terakhir, karirnya berkembang pesat, dan asetnya langsung meroket menjadi puluhan miliar. Bahkan bukan harta sebelum menikah. 70 miliar yang diperoleh Lao Zhang dalam beberapa tahun terakhir adalah harta bersama setelah menikah, dan dia juga memiliki 35 miliar sebagai bagiannya. Tidak rugi. Dengan 35 miliar, ditambah dengan kekuatan prajurit wanita supernya, ada banyak mangsa baru yang bisa dimainkan. Bisakah dia mengejar pria idamannya, Tuan Yan? Bukankah ini menggiurkan? Mintalah pengacara untuk menghitung berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan setelah perceraian. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Chen Yuan naik jet pribadi ke Yanjing. Itu sudah dilaporkan kemarin. Jadi hari ini dia tidak memberitahu siapapun, dan langsung datang ke Bandara Duntian. Dia tidak suka ada yang mengantarnya, sehingga rencana perjalanan yang sangat sederhana menjadi sangat merepotkan tanpa alasan. Hah? Kru hari ini, apakah ada pengganti? Begini, bos, pramugari Anda, baru-baru ini 2 karyawan mengundurkan diri dan menikah. Suami mereka mungkin tidak ingin istri mereka terus menjadi pramugari, jadi kepala pramugari merekrut 2 karyawan lagi. Mereka semua dari maskapai penerbangan unggulan yang terakhir, dan identitas serta resume mereka dapat diandalkan, dan mereka telah melewati beberapa seleksi. Benar, Chen Yuan mengangguk. Bukan hal yang aneh jika seorang pramugari menikahi pria kaya dan menjadi istri penuh waktu. Terutama pramugari-pramugari Chen Yuan, semuanya terlihat sangat menarik. Dia adalah salah satu pramugari terbaik di antara 100 pramugari lainnya. Tidak heran jika dia dekat dengan orang kaya. Orang-orang berpikir bahwa jika Anda tidak bisa dekat dengan Yan Zong, Anda bisa dekat dengan orang kaya lainnya, yang juga merupakan pilihan yang baik. Chen Yuan tidak berhak untuk ikut campur. Kedua gadis yang baru direkrut ini memang cantik dan berkulit putih dengan kaki jenjang. Dia juga tersenyum dan memperlakukan orang dengan ramah dan sopan, tetapi Chen Yuan tidak terlalu memikirkannya. Pergantian pekerjaan adalah fenomena yang sangat umum dalam kehidupan. Di dalam pesawat, beberapa pramugari mulai melayani dengan sepenuh hati. Bos, sekarang pukul 10:01 pagi. Pesawat BV akan segera lepas landas. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Chen Yuan mengencangkan sabuk pengamannya dengan sangat patuh. Setelah beberapa saat, pesawat lepas landas. Hanya dalam 10 menit, pesawat naik ke ketinggian meter. Bos, apakah Anda ingin minum sesuatu? Tanya pramugari baru itu. Beri aku Coca-Cola. Baik, bos, mohon tunggu gelombang. Saat itu, di Bandara Duntian, seorang agen berkacamata hitam melihat jam tangannya, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan satelit. Tuan, Chen Yuan sudah naik pesawat pribadi. Kami telah memasang sejumlah besar bom berdaya ledak tinggi cair di pesawat ini, yang kekuatannya setara dengan 10 ton TNT. Pada ketinggian meter, dia tidak punya peluang untuk selamat dari ledakan dahsyat seperti itu. Bab 990. Bagus sekali. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya kau tertangkap. Menambahkan bom berdaya ledak tinggi di ketinggian meter sungguh luar biasa. Kau bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dari penyelamatan. Lihat apakah kau masih hidup kali ini. Beri aku kamera pengawasan satelit, aku ingin merekam seluruh proses kematian Chen Yuan secara detail. Baik, Pak. Tak lama kemudian, satelit pengawasan global AS mengunci jet pribadi Chen Yuan.
Suasana perlahan menjadi sedikit aneh. Aneh, mengapa kau merasakan firasat buruk? Pramugari pergi ke Coca-Cola, dan butuh 5 menit, tapi dia masih belum muncul. Chen Yuan hendak melepaskan sabuk pengamannya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa sabuk pengaman itu macet dan tidak bisa dilepas sama sekali. Terlebih lagi, kedua tali ini sepertinya terbuat dari bahan khusus, jadi bahkan dia pun tidak bisa berhenti menariknya. Sabuk pengaman dan kursi terikat erat. Chen Yuan langsung menyadari ada yang salah. Dengan kekuatan tiba-tiba, dia mematahkan kursi itu dengan keras. Namun, pada saat itu juga, kobaran api ledakan dahsyat menyapu, seketika menelan seluruh pesawat. Gelombang kejut ledakan dahsyat itu langsung menyapu awan jamur raksasa di lautan awan yang luas. Api membumbung ke langit, melahap segalanya. Aliran udara melonjak, gelombang beterbangan, dan awan menciptakan gelombang. Kapten, kopilot, dan pramugari, termasuk 2 pramugari baru dan Chen Yuan, semuanya tertelan oleh ledakan itu. Tidak ada yang selamat. Sialan, kalian berani bersekongkol melawanku, kalian begitu kejam. Sistem, perkuat fisikku sebanyak 50 poin. Ding. Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Fisik host saat ini, 610. Poin penguatan host yang tersisa, 95. Saat arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, tubuh Chen Yuan yang terluka mulai sembuh seketika. Kekuatan ledakan ini hampir mendekati 1/10 kekuatan bom nuklir kecil. Seandainya Chen Yuan tidak memiliki kekebalan api sebesar 80,00%. Gelombang ini mungkin akan hilang dalam sekejap. Ding. Kekebalan api tuan rumah plus 5. Ding. Kekebalan api tuan rumah plus 5. Ding. Kekebalan api tuan rumah plus 5. Kekebalan api saat ini, 95 poin. Ledakan bom berdaya ledak tinggi tidak hanya melepaskan panas yang sangat hebat dalam sekejap, tetapi juga menimbulkan gelombang kejut yang akan menghancurkan segalanya. Tidak hanya ada luka bakar akibat api, tetapi kerusakan akibat gelombang kejut bahkan lebih besar, dan dapat menghancurkan orang dalam sekejap. Untuk berjaga-jaga, Chen Yuan langsung mengisi ulang 50 poin untuk memperkuat fisiknya. Kerusakan apapun dapat dihapus seketika. Setelah gelombang kejut ledakan, tubuh Chen Yuan mulai jatuh dengan cepat, jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat ini, pakaian, sepatu, celana, dan bahkan rambutnya semuanya terbakar. Angin bertiup kencang. Sepatu kerajaannya terbang, tetapi bahkan sepatu itu pun hilang, apa-apaan ini. Namun, di antara puing-puing ledakan pesawat, selalu ada beberapa potongan besi yang belum sepenuhnya hancur. Chen Yuan segera memanipulasi kekuatan mentalnya. Mengendalikan sepotong besi, lalu menginjak potongan besi itu untuk mulai mendarat dan terbang. 5 menit kemudian, Chen Yuan mendarat di atap lantai 32 sebuah area perumahan. Kebetulan sekali ada seseorang yang sedang menjemur pakaian di atap ini. Chen Yuan hendak mencuri 2 potong pakaian, jadi dia hampir saja gagal. Siapa sangka saat itu juga, pintu di atap terbuka dengan keras. Seorang gadis berusia awal 20-an, mengenakan piyama kartun, siap mengambil pakaian dengan mengantuk. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya lemas. Melihat seorang pria telanjang berlarian di atap. Tidak tahu malu. Mungkinkah EDG telah memenangkan kejuaraan, sehingga dia tidak memiliki batasan moral? Ah, mesum. Jangan menggonggong, aku bukan mesum. Chen Yuan tidak panik, dan berkata dengan tenang. Hei, mesum ini ternyata punya perut six-pack. Bukankah bentuk tubuhnya terlalu menakjubkan? Begitu besar. Bah, apa yang kau pikirkan, Sun Ziqin? Apa kau pikir bentuk tubuh mesum ini sangat bagus? Dia cepat-cepat menutup matanya, tetapi menyisakan celah tipis. Dasar mesum, berhenti sekarang, ini pakaian ayahku, jika kau tidak berhenti, aku akan memanggil polisi. Pinjamkan aku untuk memakainya dulu, nanti akan kukembalikan. Setelah Chen Yuan mengenakan pakaiannya, Sun Ziqin kembali terkejut selama 2 detik. Tampan sekali. Kenapa kau? Mirip sekali dengan yang itu, kan? Bos Yan. Chen Yuan tidak berbicara. Tidak ada pengakuan maupun penolakan. Dia dengan tenang mengenakan pakaiannya, menoleh ke atas pagar pembatas, dan melompat dari lantai 32. Teriakan riuh terdengar di seluruh lantai. Beberapa tetangga yang tinggal di lantai 32 bergegas ke atap. Nona, kenapa Anda berteriak sepagi ini? Ada yang melompat tadi, seseorang melompat dari lantai 32, orang itu sepertinya Tuan Yan. Apa-apaan ini? Semua orang berbaring di pagar pembatas dan melihat ke bawah. Tapi tidak ada yang terlihat. Siapa di sana? Tidak ada siapa-siapa. Apakah kalian selalu mengejar bintang dan orang bodoh, dan selalu melewatkan Yan? Benarkah aku melihat seseorang melompat?
Dan dia tidak mengenakan pakaian tadi, aku yakin itu Tuan Yan. Nona, saya mendapat telepon dari Direktur Departemen Psikiatri. Apakah Anda ingin bertemu dokter? Siapa identitas Tuan Yan? Apakah Anda masih telanjang di depan Anda? Melompat dari gedung. Anda sama sekali tidak punya logika. Suara semua orang baru saja berhenti. Tiba-tiba terdengar suara alarm berdentang di jalan. Polisi baru saja menerima laporan. Ada puing-puing pesawat yang jatuh dari langit dan merusak banyak kendaraan. Bahkan ada pengemudi Cadillac yang terluka parah akibat kecelakaan itu. Kasus ini sedang diselidiki secara mendesak. Pesawat meledak di ketinggian, dan lebih banyak orang mungkin tewas. Jenis penerbangan pesawat juga sedang diselidiki secara mendesak dan telah menarik perhatian polisi. Model dan asal pesawat ditemukan dalam waktu kurang dari 1 jam. Halo semuanya, ini Zongyuan Satellite TV. Pesawat yang baru saja jatuh, menurut penyelidikan polisi, adalah pesawat mewah pribadi yang terbang dari Bandara Duntian ke Bandara Internasional Yanjing. Menurut hasil analisis ahli saat ini, sangat mungkin semua awak pesawat dan penumpang telah meninggal. Mari kita lihat video pengawasan Bandara Duntian dan umpan balik dari staf penumpang di pesawat ini telah dipastikan adalah Chen Yuan sendiri. Mengapa pesawat tiba-tiba meledak masih dalam penyelidikan lebih lanjut, saya harap para penggemar Tuan Yan dapat tetap tenang setelah melihat ini. Kami menantikan hasil terbaik. Berita ini baru saja tersebar belum lama ini. Seluruh jaringan internet gempar. Puluhan juta penggemar wanita langsung pingsan. Tidak ada yang bisa menerimanya, bos rokok itu sudah pergi. Dia masih muda, berbakat, bernilai puluhan triliun, dan bisa disebut sebagai idola nasional pria terpopuler, tetapi dia akan pergi jika dia diam saja. Lelucon internasional apa yang sedang kalian mainkan padaku? Namun tak lama kemudian, video Tuan Yan menaiki pesawat pun terungkap. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.